Di sebuah gudang peralatan, Asuka diperintah oleh atasannya untuk membereskan barang-barang yang ada di sana. Tak lama kemudian datang Komori-san, rekan kerjanya yang baru tiba di kantor. Secara tak sengaja Komori menemukan adanya sebuah bungkusan amplop putih. Bungkusan kiriman dari seorang pendengar radio. Jadi guys, kantor ini adalah stasiun radio, salah satu radio terbesar yang ada di Jepang. Pada zaman dulu mungkin dari kalian ada juga yang pernah mengikuti program radio, seperti program Curhatan Hati, dan biasanya penyiar radio mempersilahkan kepada para pendengar jika ingin berbagi tentang curhatan isi hatinya. Entah itu tentang kehidupan ataupun kisah cinta yang kandas. Para pendengar boleh mengirimkan email atau mungkin dulu surat, yang nanti curhatan itu akan dibacakan oleh sang penyiar radio. Di film ini juga sama, di mana ada seorang pendengar yang mengirimkan amplop kepada pihak radio. Namun isi dari amplop itu adalah sebuah kaset pita. Sementara di ruangan siaran, ketika penyiar sedang on air dan melakukan sesi telepon dengan para pendengar. Lalu ada salah satu pendengar yang menelepon. Awalnya suara itu tidak terlalu jelas, hanya terdengar suara rintihan dari seorang perempuan. Si penelepon hanya menanyakan apakah kaset rekamannya sudah sampai. Dia sempat kebingungan karena tiba-tiba ada penelepon menanyakan soal kaset. Sang penyiar meneruskan siaran radionya tanpa mempedulikan si penelepon itu. Kembali kepada Komori, dia kembali masuk ke gudang itu dan terlihat Asuka masih ada di sana sembari dia menyanyikan sebuah lagu. Keadaan di dalam ruangan itu cukup gelap dan saat dia menyalakan lampunya, tiba-tiba Asuka langsung menghilang dan hanya menyisakan sebuah kaset yang terjatuh. Yang membuat dia terheran, tiba-tiba Asuka datang dari luar. Lalu siapa tadi yang ada di dalam gudang? Di kaset itu ada tulisan yang mengatakan lagu untuk semua orang. Dan di amplop itu juga dituliskan alamat rumah si pengirim atas nama Sana Takaya. Selain alamat rumah, ada juga tulisan pesan bahwa lagunya tercipta pada 30 tahun yang lalu dan meminta mereka untuk mendengarkan lagu ini. Lalu cerita berpindah kepada Gonda bersama dengan rekannya. Gonda adalah seorang detektif di mana pada saat itu dia sedang menangani kasus hilangnya Hayato, salah satu anggota boyband terkenal di Jepang. Hayato menghilang secara misterius. Setelah para anggota boyband itu diundang untuk melakukan siaran wawancara di stasiun radio. Gonda sangat tertarik dengan kasus hilangnya salah satu anggota boyband tersebut. Apalagi diketahui kalau bayarannya sangat mahal. Tapi kasus ini semakin meluas karena setelah Hayato menghilang, ternyata ada kabar baru memberitahukan kalau Komori, orang yang menemukan kaset itu bersama Asuka, kini mereka pun dinyatakan menghilang secara misterius. Bahkan kejadiannya sama, menghilang di kantor tempat siaran radio. Nyonya Rin sebagai manajer dari Hayato sangat meminta tolong kepada Gonda untuk bisa menemukan Hayato kembali. Gonda mulai menanyakan ke beberapa anggota boyband lainnya, mencari informasi yang mungkin bisa membantu. Setelah diselidiki, ternyata beberapa anggota boyband itu pernah mengalami kejadian aneh. Beberapa dari mereka pernah melihat hantu seorang gadis dengan berseragam anak sekolah. Gadis itu membawa pemutar kaset yang digantungkan, lalu memutar sebuah lagu aneh. Yang membuat terheran, setiap orang yang mendengarkan lagu tersebut secara tidak langsung mereka akan terpengaruhi dan dengan sendirinya mereka akan hafal lagu tersebut. Beberapa penampakan pun sering terjadi. Reo, salah satu anggota dari boyband, pernah melihat gadis itu ada di jalanan. Dan kini gangguan tersebut juga sering meneror kepada kelima anggota lainnya. Nyonya Rin bersama Gonda mencoba mencari tahu soal kaset itu. Lalu dari CCTV kantor, mereka melihat Asuka keluar dari gudang. Dan terlihat dia juga membawa sebuah kaset. Namun lagi-lagi Asuka pun dikabarkan menghilang secara misterius. Di stasiun radio itu mereka semuanya berkumpul. Salah satu dari mereka berhasil menemukan kaset tersebut bersama amplop yang mereka temukan di meja kerjanya Asuka. Mereka lalu mencoba memutarkan kaset itu. Dan yang terdengar hanyalah nada suara dari si gadis. Sekiguchi yang tak tahan mendengar lagu itu meminta untuk mereka mematikannya. Namun lagu tersebut masih tetap terdengar di dalam ruangan itu. Lalu tiba-tiba dari ruangan siaran terlihat sesosok gadis berseragam sekolah. Tapi wajahnya langsung berubah menyerupai wajahnya Asuka. Dan saat mereka memeriksa ke ruangan tersebut, ternyata di sana tidak ada siapapun.
Terus terang ini adalah kejadian paling aneh yang pernah mereka alami semuanya. Dan yang terlihat di sana hanyalah bekas tangan seseorang yang menempel di kaca. Dari kejadian tadi, beberapa dari mereka melihat kalau itu adalah bayangan Asuka. Namun berbeda dengan apa yang dilihat oleh Nyonya Rin. Jelas-jelas Nyonya Rin melihat ada gadis memakai seragam sekolah. Dan apa yang dilihat oleh Nyonya Rin itu juga pernah dialami oleh Sekiguchi dan Yuta sebelumnya. Masih menjadi misteri ada apa dengan lagu dari kaset pita itu hingga mereka mengalami kejadian aneh. Gonda lalu menyarankan bagaimana kalau kaset pitanya diputar secara terbalik. Dia curiga mungkin dari kaset itu ada sebuah pesan yang tersembunyi. Dan memang benar sempat terdengar ada suara dari si gadis. Si gadis berkata, "Dengarkan." Namun yang terdengar hanya kata-kata itu saja yang diulang-ulang. Karena tak tahan dengan suaranya, Yuta mematikan kaset itu. Gonda melihat tulisan dari amplopnya. Tertulis lagu ini tercipta pada 30 tahun lalu. Atas nama Sana Takaya beserta dengan alamat rumahnya. Melihat nama beserta alamat yang tertulis di sana, Gonda sangat terkejut karena ternyata Sana Takaya adalah teman sekolahnya dulu. Gonda memang tidak satu kelas dengan Sana, namun dia tahu alamat rumahnya. Gonda juga ingat peristiwa di sekolahnya dulu, di mana ada seorang gadis yang terjatuh di atas gedung sekolah. Dan gadis tersebut sebelumnya dekat dengan Sana Takaya. Lalu beredar kabar kalau gadis yang melompat itu meninggal karena terpengaruhi oleh Sana Takaya. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Gonda, Nyonya Rin bersama Yuta mendatangi sebuah sekolahan, tempat Gonda dan Sana Takaya bersekolah di sana. Di sana mereka ditemani oleh guru senior yaitu Itoi. Sekaligus Itoi juga adalah gurunya Sana dan Gonda. Itoi lalu memperlihatkan kepada mereka sebuah album foto-foto siswa angkatan Sana Takaya. Setelah melihat beberapa foto yang ada, Yuta dan Nyonya Rin ingat wajah dari si gadis itu yang pernah menampakkan diri kepada mereka. Dan memang benar kalau dia adalah Sana Takaya. Itoi cukup terkejut mereka menanyakan soal Sana. Selain foto itu juga memberikan buku milik Sana. Tertulis dari buku itu, impianku adalah menyampaikan laguku kepada semua orang dan menarik mereka ke dalam duniaku agar aku bisa menciptakan lagu-laguku dengan jiwa-jiwa mereka. Itoi mengatakan kalau itu adalah lirik lagu yang diciptakan oleh Sana Takaya. Memang sebuah lirik lagu yang terdengar cukup aneh. Itoi juga memberitahukan kalau Sana adalah siswa yang ekspresif dan mempunyai kepekaan yang unik. Namun sangat disayangkan Sana meninggal dunia di usianya yang masih muda. Yuta dan Nyonya Rin penasaran bagaimana cara Sana meninggal, apa yang terjadi kepada dirinya. Sedikit kita flashback kembali kepada kisah Sana Takaya. Selain mempunyai kepekaan yang unik, Sana adalah salah satu siswa paling cerdas di sekolah. Pada suatu hari, Itoi melihat Sana terlihat tidak seperti biasanya. Wajahnya nampak murung, seperti tidak semangat bersekolah. Itoi mencoba mendekati, mencari tahu apa yang terjadi. Pada waktu itu, Sana mengatakan kalau dia sudah tidak pantas untuk hidup. Sana bercerita kalau ibunya sudah tidak menginginkan keberadaannya. Itoi cukup terkejut tiba-tiba Sana berkata seperti itu. Semenjak saat itulah sikap Sana mulai berubah. Bahkan dia juga dijauhi oleh teman-teman sekelasnya. Lalu Itoi juga pernah memergoki Sana yang sedang merangkak di bawah lemari seperti ingin mengambil sesuatu. Namun yang membuat Itoi terkejut, terlihat kedua tangannya sudah berlumuran darah karena dia memaksakan tangannya masuk ke bawah lemari itu hanya karena bukunya yang disembunyikan oleh teman-teman sekelasnya. Dan buku itu berisi lirik lagu yang dibuat oleh Sana sendiri. Suatu tragedi mengerikan pun terjadi di mana ada siswa di sekolah yang jatuh dari lantai gedung. Banyak rumor mengatakan bahwa kematian siswi itu karena mendengarkan lagunya Sana Takaya. Namun pada saat itu, rumor tersebut tidak masuk di akal dan hanya sebatas rumor saja. Lalu pada suatu hari, Sana menelepon Itoi. Sana meminta tolong tentang ayah dan ibunya dengan nada suara yang sangat ketakutan. Tapi karena teleponnya terputus, Itoi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Takut terjadi sesuatu, Itoi berinisiatif untuk datang ke rumah kediaman Sana. Dan sesampainya di sana, betapa terkejutnya dia karena ternyata Sana telah meninggal dunia bersama dengan pemutar musiknya yang masih berada di atas tubuhnya. Kedua orang tuanya pun tampak syok melihat Sana sudah meninggal.
Itoi tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Namun semenjak saat itu, dia sudah tidak pernah datang ataupun bertemu dengan kedua orang tuanya Sana. Penyelidikan yang dilakukan Gonda sempat buntu, namun ketika dia mencoba memutarkan kembali kaset itu sampai habis, mulai terdengar ada suara Sana Takaya berbicara, walaupun hanya setengah-setengah. Lalu terdengar ada suara kucing kesakitan. Tak lama, ada suara jeritan yang menakutkan. Dalam kaset itu, Sana juga menyinggung soal adik laki-lakinya. Di sini kita jadi tahu kalau pada saat itu ibunya sedang hamil. Namun yang mengerikannya adalah ketika Sana diam-diam memukul-mukul perut ibunya itu, tapi dengan tatapan Sana yang aneh. Sana merekam suara pukulan itu untuk dia jadikan nada dalam lagu yang ia ciptakan. Tak lama kemudian, Itoi kembali menemui Gonda di mobil. Di sini dia akhirnya menceritakan semua keanehan yang terjadi kepada Sana. Dia tidak ingin kalau cerita ini menyebar kepada orang banyak. Itulah alasan kenapa Itoi tidak menceritakan semuanya. Pada saat dia mengambilkan buku Sana di bawah lemari, Itoi sempat melihat Sana menjilati darahnya sendiri. Itoi tahu kalau Sana Takaya mempunyai dua kepribadian. Sementara di lain sisi, gangguan juga terjadi kepada Alan. Dari arah belakang, Alan merasa seperti ada yang mengikutinya. Dan saat dia menengok, ternyata sudah ada anak kecil di sana. Anak kecil itu terus saja melihat ke arah Alan dan mulai mendekatinya. Lalu tiba-tiba, setiap orang yang didatangi Sana, mereka akan menghilang secara misterius. Yuta yang menyaksikan kejadian itu kepada Alan. Dari beberapa orang, kini yang tersisa hanya tinggal Nyonya Rin, Yuta, dan juga Godan. Hilangnya orang-orang itu ada kaitannya dengan lirik lagu Sana Takaya, yaitu "Aku ingin menarik orang-orang lain ke duniaku". Untuk penyelidikan, mereka kembali ke rumah kediaman keluarga Sana Takaya. Sebelumnya, rumah itu memang sudah kosong. Orang tua Sana pun tidak diketahui keberadaannya. Persis di depan tangga menuju ke kamar Sana Takaya. Tak sengaja Yuta melihat dari arah cermin ada bayangan yang menunjukkan kepada kejadian yang terjadi di rumah ini. Terlihat sebuah kabel menjulur keluar dari arah kamar Sana. Ayahnya sempat menanyakan soal kabelnya. Lalu Sana menjawab kalau kabelnya tersangkut di pintu hingga pintunya terkunci. Dan Sana meminta kepada ayahnya untuk menarik kabelnya. Tanpa curiga, ayahnya mencoba untuk menarik kabel itu. Bahkan ibunya pun ikut membantu menarik kabel tersebut. Mereka tak sadar kalau kabel itu terikat ke tubuhnya Sana. Dengan menarik paksa kabelnya, itu sama saja mereka mewafatkan Sana. Sementara di sana, Nyonya Rin yang menyaksikan kejadian tersebut. Spontan dia langsung masuk ke kamarnya Sana, bermaksud ingin menghentikan kejadian itu. Tapi tiba-tiba pintu kamar itu langsung tertutup. Tak lama kemudian, pintunya terbuka kembali dan terlihat ada bayangan tubuh seseorang yang tak lain itu adalah arwahnya Sana Takaya. Sana yang masih menggunakan seragam sekolah dengan membawa pemutar kaset rekamannya yang tergantung di lehernya. Sementara di lain sisi, kita juga diperlihatkan kepada Nyonya Rin yang seperti berada di alam berbeda. Dia mencoba menolong Sana, namun sudah terlambat. Mereka berdua pun sama-sama terjatuh. Yuta dan Gonda yang tahu kalau Nyonya Rin berada di atas, namun terdengar ada suara gaduh di balik pintu itu. Dan ternyata Nyonya Rin sudah ada di sana bersama dengan pemutar kaset miliknya Sana. Dengan Nyonya Rin mendapatkan pemutar kaset itu, kutukan dari roh Sana pun berakhir. Orang-orang yang menghilang pun akhirnya mereka kembali dengan sendirinya. Ternyata untuk menghentikan kutukan dari lagu itu adalah harus menggunakan pemutar kaset miliknya Sana. Karena dari media pemutar kaset itulah kutukan lagu Sana tercipta. Kaset itu juga sengaja disebar agar bisa mendapatkan jiwa-jiwa manusia lainnya. Namun untung saja Nyonya Rin, Gonda, dan Yuta berhasil menghentikan semua kutukan ini. Hingga kutukan tersebut tidak menyebar dan tidak banyak memakan korban jiwa. Lalu di sini akhirnya film pun selesai.